Saudara, kami sambung lagi diskusi kami atau obrolan kami dalam dialog kali ini di Sapa Indonesia Pagi. Pemblokiran puluhan rekening, bisakah ini mengarah ke dugaan korupsi, pencucian uang, bahwa ini sulit dibuktikan dengan situasi hukum kita. Masih ada Pak Yunus Husin, mantan Kepala PPATK, Laude M. Sarif, mantan pimpinan KPK, dan juga Roni Bako, pengamat perpajakan dari UPH. Pak Roni, menyambung apa yang Anda katakan tadi bahwa sebetulnya secara internal di Kementerian Keuangan, oke, sekarang karena kasus ini semua bergerak, sampai ada 3 tim. Harian Kompas di halaman 15 mengatakan Kemenkeu membuat sedemikian rupa, ada 69 pegawai di Kementerian Keuangan yang laporan kekayaannya belum selesai, kemudian sekarang ditindaklanjuti. Mudah-mudahan bukan hanya karena kasus ini, tapi saya ingin menyambung dengan pernyataan dari Menko Polhukam. Pak Mahfud MD mengatakan ada transaksi janggal juga 300T di Kementerian Keuangan melibatkan 460 orang. Dalam tadi pembicaraan kita yang pertama, Pak Roni mengatakan harusnya atasan langsung dari siapapun pegawai pajak, kalau kita bicara soal pegawai pajak. Karena kan saya bayar pajak. Dan kita kesel juga, gergetan juga pakai bahasanya Pak Sarif, kalau pegawai pajaknya aja nggak bayar pajak, kan begitu. Nah, ini harusnya kan jelas dulu secara internal begitu, baru keluar. Itu kira-kira gergetan kami semua. Nah, apakah ini jadi kong kali kong, tahu sama tahu, sama-sama sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit, nggak bayar pajak secara internal juga terjadi di Kementerian Keuangan, terutama Direktorat Pajak, sebenarnya terjadi. Anda juga punya pengalaman di instansi pemerintah, Pak Roni. Ya, ini pertama masih dugaan, Mas. Saya nggak bisa. Oke. Kedua, memang itu bisa terjadi. Itu memang yang kedua yang saya statementkan bahwa mereka tetap bayar pajak. Nah, mungkin kurang bayar kali. Ya, kurang bayar, oke. Kurang bayar itu kan ada sanksinya juga tadi. Jadi ada sanksinya, ada dendanya. Mungkin itu tadi bertahap, kurang bayar dikejar, kurang bayar berapa. Jadi kalau kita melihat peraturan pemerintah itu kan dari sanksi yang ringan sampai yang berat. Ya, jadi nggak bisa kita langsung yang berat, ringan dulu apa kurang bayar berapa. Ya. Nah, kalau dia menyembunyikan harta tersebut, nah itu juga ada sanksinya juga, bahkan sampai saking berat juga. Jadi catatan-catatan itu harus dibuat oleh Kementerian Keuangan dari yang ringan, sedang, dan berat. Jadi nggak bisa langsung berat gitu, Mas, tahapannya tadi. Oh, oke. Ya, Pak Roni, dalam benak saya begini. Kalau pejabat pajak, ketika ada orang yang harus membayar pajak sedemikian rupa, apakah kemudian sebuah perusahaan misalnya harus membayar pajak, dan ketika dia tidak membayar pajak secara penuh, perusahaan ini kemudian dia memberi sesuatu kepada pejabat pajaknya, itu juga terjadi nggak? Dalam bayangan saya itu hal semacam itu mungkin terjadi, berkaca pada kasus Gayus dulu dan lain-lain. Nah, itu bisa terjadi ketika WP itu diperiksa oleh petugas pajak tadi. Nah, ketika diperiksa oleh pajak ada tahapan-tahapan, ada dari SKP, STP, dan seterusnya. Ya. Nah, disitulah ada ruang untuk negosiasi. Mungkin saja WP meminta turun, ataupun mohon maaf bisa juga tugasnya meminta sesuatu ya tadi. Nah, di situ ruangnya tadi. Nah, yang 300 triliun tadi yang dugaan saya mungkin benar. Kalau menurut saya percaya data PPATK itu data yang sahih tadi. Jadi nggak mungkin dia membuat data yang tidak benar tersebut. Nah, tinggal sekarang kita melihat siapa yang mengelolanya. Nah, dugaan saya juga sebenarnya mengelola itu bukan perorangan, itu semacam kain nepotisme lah, ya. Mungkin ada bukan tertentu lah, mohon maaf ya. Nah, muncul angka tersebut gitu tadi. Nah, PPATK saya yakin sudah punya datanya dari perorangan, dari profesi-profesi tertentu, sehingga muncul angka tersebut itu tadi. Oke. Karena kan begini Pak Yunus, kalau apakah mungkin juga sedemikian rupa terlihat sebagai sebuah motif ya di dalam internal Kementerian Keuangan, dan mudah-mudahan ini nanti bisa diperbaiki. Bagaimana seorang pejabat pajak gaji setahunnya ratusan juta, tapi transaksinya bisa sampai 500 M, bahkan lebih menurut Pak Yunus. Nah, ini kan pasti ada sesuatu begitu. Nah, itulah bayangan saya sebagai sebuah dugaan
jangan-jangan dari wajib pajak minta diskon sedemikian rupa, diskonnya itulah yang diberikan, sekali lagi sebagai sebuah dugaan, sehingga ini bisa jadi kos-kosan lah, bisa jadi barang mewah dan lain-lain. Begitu Pak Yunus, kalau boleh menjadi sebuah dugaan. Tapi telusurannya selama ini tuh seperti apa di PPATK? Jadi kalau kita lihat National Risk Assessment terhadap tindak pidana asal yang melahirkan cuci uang, yang paling tinggi itu korupsi, narkotik, dan perpajakan nomor 3 ya. Perpajakan nomor 3? Nomor 3. Perpajakan artinya tindak pidana oleh wajib pajak sebenarnya. Tapi karena wajib pajaknya menyimpang, mau kurang bayar, ada TBTS ya, transaksi tidak berdasarkan faktur yang sebenarnya, transaksi sebenarnya. Nah, penyimpangan oleh wajib pajak ini, terutama wajib pajak besar, bisa jadi bahan negosiasi oleh fiskus. Lainlah tidak pidana korupsi kalau si wajib pajak membayar si fiskus atau fiskus meminta dari wajib pajak. Misalnya pada waktu memeriksa bukti permulaan, ini janganlah diangkat jadi penyelidikan, ataupun waktu mengajukan keberatan, mau masuk ke pengadilan pajak, atau dia bisa meminta juga, WP itu minta fiskus sebagai tax planner, membuat tax planning yang isinya sebenarnya banyak avoidance, banyak tax evasion sebenarnya. Jadi modus itu terlalu banyak, tergantung dari niat orang tadi itu. Integritas memang masalah yang penting. Kalau soal modus, wah banyak sekali macam-macam bisa dilakukan. Nah, mengenai transaksi tadi, sekali lagi sebenarnya itu mutasi atau transaksi yang periodenya 2019 sampai 2023 ya, cukup lama dan banyak rekening terlibat di situ. Kalau frekuensi lama dan itu bentuknya mutasi atau transaksi, itu bisa uang keluar masuk dihitung, bisa terjadi double counting, triple counting bisa. Sehingga sebenarnya yang angka 500 itu bukan nilai yang sebenarnya, bukan saldo, bukan outstanding. Transaksi bisa banyak karena dihitung secara kumulatif. Saya ambil contoh sederhana. Dulu zaman saya pernah uang masuk 2M ke pasar modal, beli saham BRI, beli. Terus dia yang cuci uang ini nyembunyikan lagi, dia jual, dia beli surat utang negara, dia jual lagi, dia beli reksadana. Lalu saya tanya, berapa transaksinya? Memang 6M, tapi berapa nilainya, saldonya? Hasil kerja saya cuma 2M saja, karena dia berputar, keluar masuk. Itulah cuci uang, dibawa kemana-mana gitu. Itu udah terjadi cuci uang, tapi saldonya tidak sebesar sefantastis yang diperkirakan tadi, kalau menurut saya. Gitu. Oke. Terbayang Pak Yunus. Nah, Pak Syarif, ya. Satu lagi yang kita udah dapat nih gambaran-gambarannya. Paling pagi ini kita tahu bagaimana pencucian uang itu terjadi dari Pak Yunus dan lain-lain begitu. Dan bagaimana perpajakan ini bermainnya seperti itu. Menurut saya sih itulah yang kita bicarakan sambil ngopi. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Tapi kira-kira, modusnya seperti itu. Nah, satu lagi nih, Pak Syarif, berkaitan dengan KPK. Dan mudah-mudahan Pak Syarif masih bisa memberikan masukan ke KPK pun pada saat ini kepada para pimpinannya. Bagaimana ada nama keluarga, bagaimana ada nama perusahaan, entah betul-betul ada perusahaannya atau tidak. Kemudian yang tadi Pak Syarif katakan, para gatekeepers kalau untuk melakukan ini. Saya meyakini lawyer atau konsultan pajak, dia sadar bahwa yang dia lakukan ini sebetulnya melanggar hukum kalau mereka membantu seorang klien melakukan hal-hal semacam ini kan, menyembunyikan harta, membantu pencucian uang dan lain-lain. Tapi mereka itu akan kena juga nggak sih? Ini juga jadi perhatian kalau saya nih punya harta banyak, kemudian saya suruh istri saya punya rekening dan lain-lain. Saya pengen tahu, itu mereka nanti akan kena kasus atau kena pasal pidananya juga nggak, Pak Syarif? Ya, kemungkinannya itu bisa. Jadi dan itu pernah kita misalnya dalam kasus Setia Novanto ya. Itu ada obstruction of justice beberapa. Itu bisa dianggap sebagai obstruction of justice. Bahkan bisa juga sebenarnya sebagai ikut serta di dalam pidana karena dia mengetahui ini kejahatan dan itu bertentangan juga dengan profesi. Dengan kode etik profesinya seperti itu. Dia boleh sebagai seorang lawyer kita membela klien kita, tetapi tidak bisa membantu dia untuk melakukan kejahatan. Dia sebagai jadi saya pikir termasuk konsultan pajak, saya pikir seperti itu, notaris juga seperti itu, akuntan itu memang
memang tidak boleh. Dan mudah-mudahan KPK, saya yakin, saya masih percaya dengan teman-teman di KPK, kasus ini itu akan dijadikan sebagai kasus prioritas agar tidak terulang lagi. Mengapa saya sebut tidak terulang lagi? Karena di zaman saya kan kita menangkap tangan seorang Hamdan Soekarno itu. Waktu itu juga kita memeriksa secara intensif Pak Dirjen sebenarnya, Pak Ken waktu itu. Sehingga Kementerian Keuangan memanggil tim KPK bagaimana untuk termasuk mengganti Pak Dirjen waktu itu dengan ini. Ternyata setelah kita pikir tahu lagi, akhirnya saya tahu ini ternyata si Hamdan ini kemanan gengnya dengan satu geng ini dengan Rafael Alun ini. Oleh karena itu ketika Pak Pahala di Deputi Pencegahan itu bicara di media bahwa ini masih ada geng yang sama, berarti geng dulu itu nggak pecah, nggak masih mulai beroperasi ya. Ini patut disayangkan, berarti reformasi internal perpajakannya juga masih harus kita tingkatkan. Saya boleh menambahkan sedikit, Pak? Ya silakan. Jadi begini, jawab pertanyaan tadi, sebenarnya ada pasal 5 di Undang-Undang 8 2010 tentang TPPU, mereka yang menerima, menguasai, dan menggunakan harta yang diduga atau diketahui berada di pidana bisa terkena. Kalau kayak konsultan, lawyer, akuntan, kalau itu tidak wajar fee-nya, ya kalau nggak wajar mungkin bisa mengindikasikan ke sana ya. Kemudian istri, saya ambil contoh kasus Malinda D, dulu relationship manager di ada suaminya Andika Gumilang, dia menerima hasil kejahatan dari istrinya tadi, menerima, menguasai, dan menggunakan. Istrinya kena 8 tahun, dia kena 4 tahun ya. Kemudian adik iparnya juga, beberapa orang juga terkena. Dulu ada kasus artis Adis Edilia. Seperti itu juga. Dari suaminya Ferry, dia dianggap menerima hasil kejahatan, terkena juga. Jadi orang yang menerima, menguasai, dan menggunakan, walaupun tidak ada tujuan menyembunyikan, menyamarkan, bisa kena. Mirip seperti penadahan yang diatur di pasal 480 KUH pidana. Jadi udah cukup banyak jurisprudensi sebenarnya untuk pasal 5 ini ya. Jadi untuk mereka yang menerima harus kembaliin. Seperti dalam kasus impor daging sapi di KPK itu kan semua pada ngembaliin yang dikasih oleh Patona itu. Artis-artis segala macam itu nggak dikenain karena dengan kooperatif oleh KPK. Tapi kalau nggak kembaliin, menikmati dan habis, itu dianggap juga menerima hasil kejahatan yang bisa dipidana sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang TPPU. Ya, ini menjadi perhatian kita semua agar betul-betul mengetahui kalau nama kita diminta, diajak sedemikian rupa untuk ikut dalam sesuatu atau berkaitan dengan hal semacam ini, mungkin kita harus memperjelasnya karena kita bisa saja terkena untuk pasal pidana yang sedikit. Sedikit dari Pak Roni, ini perpajakan. Kita butuh pajak ini sedemikian rupa untuk negara, tetapi masih terjadi ironisme seperti ini di pejabat pajak. Nah, apa yang kemudian bisa kita harapkan? Semua orang berharap ini bisa tuntas sampai ke ujung-ujungnya. Kita tahu ini akan sulit dari Pak Syarif, tetapi banyak sebetulnya cara dari Pak Yunus dan jurisprudensi bahwa ini sebetulnya bisa dikenakan supaya kita ada efek jerah. Bagaimana kita melihat ini, Pak Roni, agar kemudian kita sebagai orang yang berupaya untuk taat pajak sedemikian rupa itu bisa kemudian kembali lewat momentum kasus ini, Pak Roni, terakhir. Seharusnya sih petugas pajak karena meminta kita bayar pajak, seharusnya dia harus lebih bersih dulu gitu, Mas. Kalau dia nggak bersih, bagaimana kita gitu. Jadi kalau petugas pajak memberikan contoh yang tidak baik, ya, itu menjadi perhatian kita juga. Kita udah capek-capek bayar pajak, kok dia masih kayak gitu. Mungkin ini menjadi peringatan besar kita semua tadi. Sini mungkin waktunya untuk pemerintah untuk melakukan sapu-sapu bersih lah, sehingga kita masyarakat yang dikenakan pajak juga percaya bahwa ternyata pajak kita benar, mereka pengelola juga benar. Walaupun memang ini hanya beberapa kasus ya, tapi bagi saya satu kasus pun itu bisa mencederai keadilan itu, Mas. Jadi itu yang harus kita perhatikan bersama, sehingga masing-masing punya tugas masing-masing. Mereka minta kita bayar pajak, tidak melanggar hukum,
tadi, sehingga kalau ada dugaan-dugaan dari PPTK, KPK juga, nah bisa bersinergi. Nah, menurut saya salah satu yang lemah juga sinergi kita sih tadi, Mas. Ya. Sudah kasih data, tapi tidak ditindaklanjuti. Nah, itu tadi yang PR berikutnya, selain bersih-bersih itu sinergitas antar kementerian. Baik, Pak Roni Bako, Pak Yunus Husin, Pak Laude M. Sarif, terima kasih untuk diskusi kita di kesempatan pagi ini. Kita masih akan bertemu lagi dalam diskusi dan terus mengamati kasus ini. Selamat pagi, salam sehat. Ya, Mas, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kami masih akan kembali untuk Anda setelah diskusi atau dialog kami di kesempatan kali ini. Kami jeda dulu untuk kemudian kembali dengan informasi mengenai polisi yang mengusut kasus kematian ibu hamil dan bayi dalam kandungannya setelah diduga ibu yang hamil ini ditolak RSUD Subang, Jawa Barat. Kami segera kembali.